PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HN, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HN Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung HN Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.
sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%.
Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil Quick-Count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil Quick-Count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam,
Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil
real count KPU RI sementara, hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara, hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi,
Kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HN, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HN Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung HN Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan.
Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul.
Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High-End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu, 2004-2009, adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%.
Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda,
Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High-End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009.
Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP,
karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High-End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu, 2004-2009, adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara
dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul.
Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih.
Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HN, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HN Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung HN Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU.
Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024.
di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya.
Nah, terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan.
Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU.
Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High-End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan
bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran. Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali.
Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu, 2004-2009, adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung.
Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah, terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024,
di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto.
Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan
Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran. Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HN, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HN Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung HN Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun.
Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah, terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024,
PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung HYN Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HYN, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HYN Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen,
Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh.
Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High-End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi.
Dari pengalaman PD Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh.
Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High-End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan.
Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%.
Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng, dilibas Prabowo Gibran. Hasto singgung anomali.
PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HI-N, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HI-N Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung HI-N Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.
Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah.
PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High-End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%.
dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil
real count KPU RI sementara hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%, sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%, sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi,
Kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HN, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung HN Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung HN Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan.
Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%, sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul.
Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%.
Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda,
Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung High-End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009.
Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. PDIP tak percaya kandang banteng dilibas Prabowo Gibran, Hasto singgung anomali. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung Hayan, Jakarta, Kamis 15/2. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024. Di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto, gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Justru itulah yang salah satu anomalinya, Ganjar kalah di basis PDIP,
karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, kata Hasto. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah, dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapat 52,93% suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,07%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di gedung High End